Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cakrajati Putra Prasetyo ingin mempresentasikan tugas besar pemrograman komputer 1, yaitu mengolah data dari dataset yang diberikan data solar site details. Pada slide ini ditunjukkan tahapan utama dan data pipeline. Tahap pertama adalah ekstraksi data, yaitu mengambil data dari file CSV, kemudian memasukkannya ke dalam database relasional MySQL. Tahap kedua adalah transformasi engine, yaitu membersihkan data, mengubah format data agar sesuai kebutuhan, dan memastikan data siap digunakan. Tahap terakhir adalah intelijensi atau output, yaitu memanfaatkan data yang sudah bersih untuk membuat visualisasi dan memperoleh insight yang dapat membantu proses analisis maupun pengambilan keputusan. Arsitektur sistem dimulai dari file Solar Site Details CSV sebagai sumber data. Data tersebut dihubungkan ke database MySQL menggunakan koneksi Python. Setelah itu data dibaca menggunakan library Pandas, kemudian dilakukan pre-processing dan data wrangling dengan bantuan Pandas and NumPy. Selanjutnya data yang telah diproses divisualisasikan menggunakan Matplotlib sehingga menghasilkan berbagai informasi mengenai kondisi infrastruktur panel surya. Pada tahap ekstraksi dilakukan proses pemasukan data dari file CSV ke dalam database MySQL. Proses ini diawali dengan membangun koneksi database, kemudian menjalankan perintah insert untuk setiap baris data. Setelah proses selesai dilakukan validasi untuk memastikan jumlah data yang diberikan dimasukkan sesuai dengan jumlah data pada file sumber. Dari hal tersebut, seluruh 42 baris data berhasil dimasukkan tanpa kehilangan ataupun duplikasi data. Anatomi pre-processing data. Setelah data berhasil diekstraksi, tahap berikutnya adalah pre-processing. Salah satu proses penting yaitu mengubah tipe data yang masih berbentuk teks menjadi numerik menggunakan fungsi. Langkah ini diperlukan agar data dapat diproses lebih lanjut untuk analisis statistik maupun visualisasi. Dengan pre-processing, kualitas data menjadi lebih baik sehingga hasil analisis juga lebih akurat. Matriks diagnostik visualisasi. Pada slide ini ditampilkan berbagai metode visualisasi yang digunakan beserta fungsi masing-masing. Misalnya, line chart digunakan untuk melihat perubahan nilai, box plot untuk mengetahui distribusi data dan mendeteksi outlier, scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, sedangkan heat map digunakan untuk menganalisis korelasi antar variabel. Pemilihan jenis visualisasi disesuaikan dengan tujuan analisis sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih mudah dipahami. Wawasan kapasitas. Visualisasi pertama menunjukkan distribusi kapasitas instalasi panel surya. Dapat dilihat bahwa kampus 1 memiliki kapasitas terbesar, sedangkan lokasi lainnya memiliki kapasitas yang lebih kecil. Box plot di sebelah kanan menunjukkan penyebaran kapasitas pada setiap lokasi, sehingga kita dapat mengetahui apakah terdapat variasi kapasitas yang signifikan ataupun nilai ekstrim. Geospasial dan skala infrastruktur. Pada slide ini ditampilkan visualisasi berdasarkan koordinat lokasi. Grafik sebelah kiri memperlihatkan persebaran titik instalasi panel surya berdasarkan koordinat lintang dan bujur. Sedangkan grafik sebelah kanan menunjukkan hubungan antara posisi geografis dengan kapasitas instalasi. Visualisasi ini membantu melihat apakah terdapat pola tertentu antara lokasi dan kapasitas panel surya. Diagnosis korelasi dan standarisasi. Slide ini menunjukkan hasil analisis korelasi antar variabel menggunakan heat map. Terlihat adanya hubungan yang kuat antara beberapa variabel, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memahami karakteristik infrastruktur. Selain itu dilakukan juga proses standarisasi perangkat keras sehingga perbedaan kapasitas antar lokasi dapat dibandingkan secara lebih adil dan konsisten.
Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, proses pengolahan data berhasil dilakukan mulai dari tahap ekstraksi, pre-processing, hingga visualisasi. Seluruh data berhasil dimasukkan ke database tanpa kehilangan data. Setelah memulai proses pembersihan dan transformasi, data dapat dianalisis menggunakan berbagai jenis visualisasi untuk menghasilkan informasi mengenai kapasitas, persebaran lokasi, dan hubungan antar variabel. Melalui proyek ini dapat disimpulkan bahwa penerapan data pipeline mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bernilai, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan pada pengelolaan infrastruktur panel surya. Kode program import library. Program diawali dengan mengimpor beberapa library yang digunakan, yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan MySQL Connector. Library Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset. NumPy digunakan untuk mendukung operasi numerik. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data, sedangkan MySQL Connector digunakan untuk menghubungkan Python dengan database MySQL. Dataset yang digunakan adalah SolarSite Detail CSV. Dataset dibaca menggunakan fungsi pd.read_csv sehingga seluruh data dapat dimuat ke dalam data frame untuk diproses lebih lanjut. Melalui proses ini, seluruh data yang terdapat pada file CSV berhasil dimuat ke dalam Python sehingga siap dilakukan pengolahan. Berikut, line chart. Line chart digunakan untuk menampilkan total kapasitas KWP pada setiap kampus sehingga dapat diketahui perbandingan kapasitas listrik yang dimiliki masing-masing lokasi. Berikut grafik dan kodenya. Yang kedua adalah horizontal bar chart. Ini adalah kodenya dan ini grafiknya. Grafik batang horizontal digunakan untuk membandingkan jumlah panel surya pada setiap kampus. Yang ketiga ada scatter plot. Berikut adalah kodenya. Dan ini grafiknya. Scatter plot digunakan untuk menunjukkan persebaran lokasi instalasi panel surya berdasarkan koordinat latitude dan longitude. Yang keempat adalah histogram dan KDE. Berikut adalah kodenya. Dan ini adalah grafiknya. Histogram digunakan untuk melihat distribusi kapasitas pembangkit atau KWP, sedangkan KDE membantu memperlihatkan pola distribusi data secara lebih halus. Yang kelima ada box plot. Berikut kodenya dan menampilkan grafik ini. Box plot digunakan untuk mengetahui persebaran data sekaligus mengidentifikasi adanya data pencicilan atau outlier. Yang keenam adalah Phaeton plot. Berikut adalah kode dan hasil grafiknya. Phaeton plot digunakan untuk melihat distribusi kapasitas pembangkit listrik tenaga surya pada masing-masing kampus. Yang ketujuh ada heat map. Berikut adalah kode dan hasil grafiknya. Heatmap digunakan untuk melihat hubungan antara kampus dengan jenis inverter yang digunakan. Kedelapan ada pair plot. Berikut kode dan hasil grafiknya. Pair plot menampilkan hubungan antar variabel numerik sehingga memudahkan dalam melihat pola hubungan data. Kemudian yang kesembilan ada correlation heatmap. Berikut adalah kode dan hasil grafiknya. Correlation heatmap digunakan untuk mengetahui tingkat korelasi antar variabel numerik dan dataset. Yang ke-10 ada bubble chart. Berikut